Halo Kri, Kalau gimana kabar Kri? baik sih sekarang. Cici sendiri gimana? Baik. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Jasa, saya dari Depok, umur saya 25 tahun. Saya Bi, dari Jawa, umur 19 tahun. Kira-kira dari lu ada nggak sih dampak terbesar dari Adele buat hidup? Boleh nggak kayak diceritain? Dampak terbesar yang Iya. gue dapet ya kayaknya. Paling simpel sih kayaknya setahun lalu ya gue mulai ketemu sama dunia sosial gue lagi aja sih. Gue sempet yang ya kan sempet covid juga kan kayak jarang bersosialisasi. Terus pas udah nggak covid tuh gue kayak udah kebiasa sama cara hidup gue yang kayak gitu sebelumnya. Terus tiba-tiba kenal JKT, terus khususnya Adele, terus masuk Adelion. Di situ gue ketemu teman-teman, mulai bersosialisasi lagi, ngobrol lagi. Kayak sebenarnya ini adalah gue yang sebenarnya gitu loh, Ci. Dulu tuh gue orangnya kayak gini sebelum fase itu ya. Oke, berarti gara-gara Adele lu jadi bisa bertemu orang-orang. Bisa balik lagi ke diri gue yang sebenarnya gitu. Wah, karena lu Poin. emang sosial banget. Betul. Alright. Dampak Adele ya. Dampak Adele di hidup gua cukup banyak sebenarnya. Adele datang di waktu masa-masa struggle gua aja sih. Pas gua lagi skripsi, pas gua lagi sibuk. Ya itulah di skripsi, sibuk kegiatan di luar kampus juga. Ada masalah, beberapa masalah kehidupan gua juga. Dia datang dan jadi salah satu alasan gua buat tetap maju terus lah, tetap semangat, alasan gua happy. Jadi kalau ditanya dampak Adele emang sebesar itu di hidup gua. Dan Adele juga, dari Adele gua kenal beberapa banyak anak yang ngebuat apa ya, gua berani melangkah untuk lebih berani gitu. Jadi cukup besar sih dampak Adele di hidup gua. Dampak terbesarnya banyak ya, aku jadi sering ngikuti kegiatan-kegiatan yang positif, itu terutama karena sebelumnya tuh aku kan banyak mengalami kegagalan, dan ketika ketemu Adele tuh aku kayak mendapatkan energi gitu. Itu sih ya hal-hal positif yang aku dapetin setelah kenal sama Adele. Kan itu dampak sampai lu udah di situ. Gue tuh Betul. pengen nanya lebih spesifik lagi, kira-kira ada nggak sih momen yang lu inget banget nih, kayak momen indah apa yang lu rasain gara-gara lu udah kembali lagi ke kehidupan sosial yang lu pengenin itu? Mungkin kayak apa sih pemantiknya gitu ya? Iya. Gue inget banget 2002, antara 2022 akhir dan 2023 awal itu tuh lagi fase-fase gabut-gabutnya nggak ngapa-ngapain, terus lewat di TikTok showroom sih, tahu sih kan wajar kan? Wajar banyak. Showroomnya Adele saat itu kayak dia kan anaknya lumayan atraktif banget, kayak yang nanya-nanyain kabar ya, pasti banyak juga teman-teman yang ngerasain juga kan gitu. Nah gue tuh salah satu yang kena juga. Gue bahkan tuh waktu itu pernah ada di momen sebelum tidur nontonin showroomnya dulu, Ci. Jadi biar lu bikin happy, Iya. tidurnya enak, Iya, gitu. paginya seger. Terus di fase itu dia lagi sering cerita juga, kalau Cici ingat. Lagi apa-apa diceritain, hari ini ngapain diceritain, jadi kayak dengerin cerita orang aja. Sementara kan waktu itu gue lagi nggak ngobrol gitu Berarti sih. momen-momen indah juga. Iya gitu sih. Ya, ngeliatin Adele sebelum tidur. Betul banget. Oke. Momen berkesan mungkin dari beberapa kali gua ngobrol sama Adele, dari mungkin VC, ngobrol banyak hal sama Adele, dari meet and greet, terus waktu to shoot juga, beberapa to shoot sama Adele. Dan mungkin yang paling berkesan itu waktu STS terakhirnya dia sih. Gue bisa nemenin dia di STS terakhirnya, itu menurut gue cukup memorable banget buat ingat. Oh, itu sih waktu aku ngasih jersey tanda tangan badminton ya. Jadi waktu sebelum itu kan aku video call sama Adele, nanya atlet yang dia suka di badminton. Terus pada saat itu aku akhirnya minta tanda tangan sama atlet-atlet yang memang Adele sebutin gitu. Nah setelah giftnya nyampe sama Adele, aku tuh langsung video call gitu. Ternyata Adele suka banget. Terus kayak kata dia tuh itu adalah hal yang sangat berharga buat diri dia. Itu sih hal yang paling berkesan aku sama Adele.
terjadi ya. Kalau gue bisa nanya, ada satu kata atau satu kalimat yang bisa menggambarkan itu semua, apa? Yang bisa menggambar kata ya? Iya, kayak perjalanan lu buat ngedukung Adele, atau mungkin gak ngedukung, kayak perjalanan lu punya koneksi sama Adele lah. Mungkin titik balik sih Ci sebenarnya. Titik balik ya, itu nggak satu kata tapi ya. Tapi kira-kira gitu sih, soalnya gue tuh sempat di fase yang ya down juga. Saat itu tuh sempat down banget gitu karena satu dan lain hal yang mungkin gak bisa gue share di sini. Gue tuh ngerasa kayak saat itu pelan-pelan sih, rasanya tuh pelan-pelan gak yang langsung kayak kenal Adele langsung gitu. Tapi proses gue nikmatin terus kenal nggak cuma Adele, member-member yang lain juga ada beberapa. Tapi Adele nih spesifik karena Rosie gitu, kalau kita nyebutnya. Jadi saat itu pelan-pelan tuh jiwa gue yang lumayan kayak gue lagi down banget, pelan-pelan kayak nikmatin sampai akhirnya gue ngerasa kayak gue udah oke lagi deh. Sempat di fase kayak gitu walaupun kita hidup kan dinamis ya, kadang kita jatuh lagi, tapi di saat itu seenggaknya dari yang berkepanjangan jadi normal lagi tuh gara-gara itu. Titik balik jadinya. Kerja keras sih, menurut aku kerja keras itu karena aku pas mendukung Adele tuh kayak semua jarak ya dari Surabaya. Padahal saat itu aku lagi ujian, jadi aku nyempetin datang ke Surabaya sampai aku ganti lokasi ujian. Yang tadinya lokasi ujiannya di Bogor, aku untuk mengusahakan untuk minta di Surabaya untuk datang ke acara meet and greet atau anniversary di Semarang pun ujiannya seharusnya di Bogor, dan aku bela-belain buat sana untuk Adele. Seru. Itu perjalanan nemenin Adele sampai sekarang itu seru aja sih, karena banyak asik aja sih, sama bisa kenal sama anak-anak, bikin proyekan bareng sama anak-anak Adelion, kenal banyak anak-anak fanbase. Jadi satu kata yang cocok juga, seru aja sih. Jelas banyak banget yang frekuensi semenjak kenal sama Adele. Dari contohnya ya ini sih, kita seru aja karena bisa kenal orang-orang yang sehobi, kadang punya acara yang bareng-bareng juga buat kerjain sama-sama. Terus banyak sih, terutama anak-anak Adelion juga. Di luar Adelion pun banyak juga sih, gara-gara masuk ke dunia perjaketian ini. Sejujurnya kalau sefrekuensi sih mungkin ada beberapa ya, ada beberapa juga yang enggak. Kan yang saya tahu tuh contoh deh Adelion gitu ya. Adelion kan anaknya seni banget gitu. Aku suka sama seni, cuman yang sekedar suka aja, hanya menikmati saja gitu, nggak yang benar-benar sampai ke akar-akarnya. Nah di Adelion tuh aku benar-benar banyak belajar seni itu dari yang bukan sekedar cuman menikmati, tapi benar-benar berproses seni itu apa gitu. Itu sih salah satu hal yang berharga banget buat aku. Di Adelion tuh banyak banget belajar itu sih. Terus berarti kalau dihitung kan dari let's say 2022, ada nggak sih yang lo dapetin dari kenal Adele? Selain titik balik ini ya. Selain titik balik, dapat pacar sebenarnya kayak nggak ada yang tahu. Ya sebenarnya mungkin nggak selain kali ya. Kayak apa aja sih di titik balik ini gitu ya. Iya. Aku nangkepnya sih kayak pertama kenal Adelion gitu kan. Adelion, teman-teman Adelion itu tuh salah satu boostingan yang selain Adelnya yang jadi pemantik. Kalau nggak kenal Adelion mungkin aku udah males lagi ngikutinnya gitu. Ada fase kayak nggak ada update apa-apa, nggak ada sharing tentang Adelnya gitu. Mungkin ya teman-teman Adelion salah satu. Terus pernah juga suka sama orang di sini gitu. Jadi ya keren. Ya, tapi udah enggak sih. Dapat pacar, sempat dapat pacar. Ih, keren. Gitu. Oke. Segitu aja sih. Thank you ya, udah thank you for sharing. Oke, aman aja. Makin banyak hal positif yang datang ke hidup lo gara-gara kenal Adele dan Adelion. Semoga sih harapan gue teman-teman juga relate gitu sih. Yang relate sama ceritaku, nontonnya bisa wah aku juga gitu. Satu itu sih teman-teman sih yang di luar kota,
Terus kota-kota yang biasanya tuh aku belum pernah datengin ya, karena kenal Adel jadi datang ke kota tersebut. Sama teman-teman Adelion sih, dia tuh banyak banget ngebantu aku. Kayak aku tuh tadi itu orangnya pemalu, tapi mereka tuh kayak selalu kasih kesempatan aku untuk berkarya gitu di Adelion. Jangan malu, kayak ayo kak, bisa kak gitu. Adelion sih selalu semangatin aku, itu sih yang aku salutin dari Adelion. Semenjak kenal Adel itu sih mungkin yang banyak yang ngaruh banget di gua itu gua mendapatkan keberanian buat bersosialisasi, keberanian buat lebih berani ngomong sama orang lebih tepatnya, karena dulu gua introvert parah sih. Jadi semenjak kenal Adel jadi kenal orang-orang baru juga, sering ngobrol sama mereka, sering interaksi juga. Jadi lebih berani aja buat bersosialisasi terus melangkah lebih jauh gitu, Pak. Kebahagiaan dan semangat selalu mendorong kita buat ngelakuin banyak hal yang seru dan juga bermanfaat buat hidup kita atau orang-orang di sekitar kita. Dari mendengar cerita orang-orang tentang Adel, gue jadi percaya kalau kita punya sumber semangat, kita pasti bisa ngelewatin dan ngelakuin hal yang sebelumnya kita takutin. Dan selama berkarir di JKT48, Adel sudah banyak pencapaian dengan perjalanan yang selalu dirayakan sama fans, sama kita juga, dan juga sama Adelion. Gue penasaran deh, gimana proyek-proyek Adelion terbentuk? Halo Del, apa kabar? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk Adelion. Keren. Ngomong Adelion, aku punya beberapa pertanyaan nih. Kenapa tuh? Kan tadi aku udah ngobrol sama ketua Adelion. Sempat ngomongin soal project-project. Seperti yang banyak kita tahu, biasanya yang mengkepalaikan kamu nih. Ya. Kira-kira kalau boleh tahu biasanya project-project Adelion tuh didasari apa sih? Sebenarnya simpelnya didasari kita lagi pengen bikin apa pada saat itu. Jadi kayak Maksudnya? banyak banget kita bikin project tuh berangkat dari ke-BM-an kita masing-masing. Cuman kita tuh nggak sekedar BM kita semena-mena ya udah bikin langsung gitu. Cuman kita juga perhatiin gimana kondisi si Adelnya kayak gimana pada saat itu. Saat itu, oke. Jadi kayak misal pas ulang tahun ke-17 kayak kita punya BM, ayo kita bikin art exhibition. Oke. Jadinya kita cek lagi Adel pada saat itu kondisinya gimana, terus perayaannya juga kan 17, kita nganggap 17 tuh apa ya, kayak menuju dewasa. Akhirnya kalau sempat merhatiin kayak kalau misalnya merhatiin Adel dan Adel tuh projectnya tuh selalu mencerminkan si Adel. Kayak dulu awal-awal kita project itu yang lucu-lucu banget karena Adel masih lucu. Dan kan mulai 16, 17, 18 kayak kita bikin yang cukup serius karena apa ya, kita ngeliat Adel tuh kayak manusia banget gitu. Kayak misalnya gimana ya, sebagai Ini waktu masih lucu udah manusia. ya manusia kayak sebagai idola tuh dia benar-benar kelihatan banget manusia yang normal gitu loh, kayak dia punya emosi yang segala macamnya kelihatan. Jadi kita bikin project yang emang apa ya, Mengikuti mood saat itu. iya, secara garis besar tuh kita pengen memanusiakan si Adel juga untuk sekarang. Jadi kayak nggak selamanya idol itu harus A, B, C. Padahal mereka juga punya emosi sendiri seperti manusia pada umumnya. Oke. Kira-kira sampai dapetin ide buat, oh gue bikin A nih. Cara memanage-nya si tim ini gimana sih? Apa dari Adelionnya emang selalu steady kah? Atau cara ngaturnya gimana? Sebenarnya kalau dari awal sampai sekarang tuh banyak banget orang yang stay yang emang itu aja, karena emang dari awal dia udah apa ya, cukup konsisten, bagus, cara kerjanya dia oke, komunikasi dan segala macamnya oke, dan kayak oke lah overall. Cuman tiap project juga kita selalu oprek buat panitia, open recruitment, kayak ngebuka juga buat orang baru yang kira-kira mereka mau join buat partisipasi atau enggak, karena kadang orang baru juga muncul ide-ide yang fresh juga. Dan cuman kebetulan juga organisnya tuh kita kan punya si panitia itu dan divisi-divisi, kayak kita mau bikin apa dulu, baru kita nanti si divisinya menyesuaikan, kayak ada divisi gift, divisi acara, event dan segala macamnya. Dan kalau misalnya
manage dari awal sebenarnya kebanyakan ide awalnya kayak apa ya, lagi-lagi kebetulan kayak kita semua karena sering ngobrol, jadi seringlah muncul yang kayak ide-ide yang potensial, iya pengen ini, terus kayak kebetulan banyak ya karena Adelian juga kayak banyak diomongin banyak orang artnya, dan emang iya banyak orang seninya, jadi kita bisa manage semua ide yang abstrak itu jadi satu ide yang ya satu project itu. Oke. Berarti dengan kata lain sebelum ada project biasanya ada panitianya per project. Betul. Oke. Dan banyak banget ide-ide abstrak yang emang itu kayak banking ide kita yang kita simpen dulu, kira-kira kita bakal ngeluarin ini kapan dan diolah gimana gitu itu. Oh, berarti walaupun misalnya nih kan perayaan ulang tahun setahun sekali, mungkin ulang tahunnya masih lama tapi idenya udah ada, jadi kayak disimpan dulu. Nanti kalau udah mau deket-deket baru dikemas segimananya, terus menyesuaikan mood saat itu. Betul. Dan kenapa banyak? Karena kita sering banget apa ya kayak berinteraksi di luar fanbase kayak misal kita habis nongkrong nonton film, punya ide bikin film, atau punya buku bagus bikin buku yang gitu-gitu loh, yang kayak keseharian kita referensinya kita mau bawa ke project kita, mau ngasih ke Adel kayak gimana. Oh, berarti emang dengan kata lain si Adelion ini ada kegiatan selain fanbase. Iya, kayak hidup biasa aja, kita berteman. Tiba-tiba oh ada kepikiran nih bikin art, bikin C. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih kan udah pasti banyak banget dong project yang lu lakuin gitu. Kira-kira biasanya apa yang didapat setelah si project ini selesai? Kayak SS atau beberapa ratus show atau apapun itu, ada nggak yang lu dapetin? Banyak sih, kayak gue selalu belajar di tiap project karena lagi-lagi tiap project kalau dari gue pribadi selalu pengen sesuatu yang baru juga. Jadi gue nargetin juga tiap project tuh harus beda lah. Jadi yang dirasain panitia yang mungkin udah pernah sebelumnya sama yang baru juga sama-sama merasakan hal yang baru itu. Dan orang-orangnya kan panitianya juga beda-beda. Jadi kita juga pasti belajar yang kayak gimana manage orang yang kayak gini sama ya lagi-lagi gimana cara manage project yang selalu baru, yang selalu fresh, itu kayak benar-benar mikir banget sih, dan itu cukup belajar banyak prosesnya. Jadi lu kalau gue bisa simpulin, lu belajar untuk pribadi lu bisa ngambil cara nge-manage orang ini seperti ini. Jadi tahu beberapa macam orang gimana nge-treatnya. Kan biasa di satu project itu pasti tujuan utamanya ke Adel kan. Nah, lu boleh nggak kasih satu contoh project atau yang mana aja lu kasih contoh yang apa sih lu mau kasih tahu ke Adel soal project ini? Sebenarnya kalau secara keseluruhan banget nih, gue pengen ngasih tahu kalau misalnya teman-teman di Adelion masih sangat mensupport dia dengan bentuk, walaupun kadang kalau gue pribadi ya kayak jarang video call, ketemu teater dan segala macam, cuman bentuk support gue rasa, dan Adelion, teman-teman Adelion sih bikin project itu, dan emang gue lihat sih panitia yang emang ikut panitia itu benar-benar all out bikin si project itu. Cuman kalau specifically kalau dikasih contoh mungkin di birthday ke-16 di Kedai Senandika, kita ngelihat waktu itu Adel tuh benar-benar transisi dari yang lucu-lucu sampai dia yang kayak edgy kayak sekarang, dan kita rasa kayak wah ini proses pendewasaan nih. Terus kayak kita lihat dan kita riset juga umur-umur segitu banyak labilnya gitu, makanya kita kasih tahu gini loh, maksudnya kayak sebenarnya manusia emang punya banyak emosi, lo harus gak bisa menolak itu, lo harus emang lo harus melewati ngerasain itu dan berdamai dengan itu sampai akhirnya jadi diri lo yang seutuhnya gitu, manusia yang seutuh. Jadi tadi kan kayak dari jawaban lu banyak banget menjawab atas nama Adelion. Kalau gue nih boleh tanya, menurut lu pribadi dengan semua proyek yang udah lu lakuin, kira-kira kesan-pesannya buat lu pribadi gimana sih yang lu rasain atau yang lu lewatin, atau mungkin lu mau cerita momen yang menurut lu berkesan banget, boleh di-sharing. Kebetulan banget gue ngikutin project as in sebagai Adelion yang sebagai tim, gue benar-benar dari awal project Adelion yang birthday 15, jadi
pasti gue banyak merasakan ya banyak hal yang gue rasain lah di tiap proyeknya, apalagi cuman di keseluruhannya gue rasa apa ya, kayak pertama jawaban serius dulu adalah nih, gue rasa tempat explore paling seru menurut gue. Kayak di luar ada kerjaan gue yang emang ya udah kerja aja atau kehidupan gue yang lain, cuman si Adela ini adalah playground buat gue. Makanya tadi sempat gue bilang BM yang gue sebutin itu termasuk BM gue juga yang cukup banyak di project ini. Terus soal prosesnya gue juga cukup mengenal banyak orang yang bahkan sampai sekarang jadi teman baik. Iya, orang terdekat dalam hidup gue gitu. Kayak yang paling relate sampai sekarang tuh banyak banget orang Adelen yang emang dari awal project sampai sekarang mereka langgeng sama gue gitu. Kayak menurut gue itu cukup emosional karena apa ya, kayak mungkin awal kita niatnya ya udah berfanbase yang teman fanbase doang. Cuman karena kita sering ngobrol, sering bikin project bareng, akhirnya tahu cara pikir satu sama lain, tahu kayak kisah hidup satu sama lain. Jadi dia jadi teman hidup gue sampai mereka semua yang ada di Adelen ini jadi teman hidup gue sampai sekarang, yang gue rasa gue bisa menjadi gue seutuhnya aja. Kan kalau gue bikin project, gue ngasih tahu Adel nih, lu sebagai manusia seutuhnya begini gitu. Sedangkan gue juga belajar gimana cara apa ya, kayak gue lu menjadi manusia juga. Menjadi manusia di Adelen ini sih, kayak gue dapet jati diri gue gitu loh di Adelen. Dan itu anugerah terindah yang pernah aku miliki. Saya ya cukup emosional, maksudnya berkesan banget sih, kayak cukup sedih dan mikir, nggak sedih sih, cuman kayak berandai-andai gimana ya Adelion setelah ini kok bakal ada apa lagi ya tempat tersayang gue ini. Kalau misalnya nih, kalau gue mau tanya, kalau gue boleh tahu, oh iya, ada nggak satu project yang berkesan banget dan kalau bisa dikasih waktu time machine buat lu balik ke sana, lu mau ambil satu project yang ini pandangan pribadi aja. Okay. pribadi apa ya? Aduh, susah banget pilihnya sejujurnya. Cuman satu momen aja. Kalau disuruh pilih satu, Digdaya Senandika tuh 16. Karena sebelumnya di Ultah 15 kita ngerjainnya full online. Di birthday 16 kita ngerjain ada yang ketemu dan projectnya udah offline. Dan itu menurut gue salah satu turning point di Adelion. Bahkan secara gue, menurut gue pribadi juga, kayak bukan Adelion doang, kayak itu momen yang ngerubah Adelion dan gue jadi sedekat ini. Dan apa ya, menurut gue itu kebentuk gitu loh si environment Adelion yang beneran dari si Digdaya Senandika. Kayak karena kita sering, kayak kan sebelumnya online, pas Ultah 16 tuh kita kerja kelompok yang ketemu, intensitas ketemu jadi tinggi. Benar, yang akhirnya karena sering ketemu di Digdaya Senandika kita merasa ketemu lagi yuk, main-main segala macam, sampai sekarang jadi habitnya tuh terbentuk di Digdaya Senandika. Jadi itu kayak turning point gitu lah. Turning point, kayak timnya tuh merasa jadi solid. Iya, kita kayak rasanya sesolid kita berpelukan bersama gitu. Oke, thank you Im buat waktunya. Thank you for sharing. Sukses sampai nanti last show. Say bye. Sejauh cerita ini terus berjalan menuju ke awal yang baru, Adel sudah banyak memberi dampak dan perubahan serta pengaruh untuk banyak orang. Gue yang dengar semua pengakuan itu jadi teringat bahwa ternyata indah juga ya proses manusia dan manusia lain bertukar semangat dan pengaruh. Hubungan timbal balik yang menyenangkan dan membuat kita ingat untuk selalu menebar semangat dan manfaat untuk sekitar.